Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Nezatul Farida dari kelas PAI 3A Institut Agama Islam Cipasung. Tugas ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Teknologi Pendidikan. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang nilai-nilai teknologi pendidikan dan penerapannya pada pendidikan agama Islam. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian teknologi pendidikan. Yang kedua, saya akan membahas tentang ruang lingkup teknologi pendidikan. Yang ketiga, tentang kepentingan teknologi pendidikan pada pembelajaran dan pengajaran. Yang keempat, tentang nilai-nilai teknologi pendidikan. Yang terakhir adalah penerapan teknologi pendidikan pada pendidikan agama Islam. Inilah 5 poin yang akan saya bahas. Yang pertama adalah pengertian dari teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan adalah satu bidang dalam memfasilitasi belajar manusia melalui identifikasi, pemanfaatan, pengembangan, serta pengorganisasian seluruh sumber belajar melalui pengelolaan. Teknologi pendidikan pada zaman sekarang itu jauh lebih berkembang. Dengan adanya perkembangan yang sangat pesat, suatu proses pembelajaran akan lebih cepat dan lebih efektif. Yang kedua adalah ruang lingkup teknologi pendidikan. Di antaranya, yang pertama, desain. Desain adalah proses untuk menentukan kondisi belajar dengan tujuan untuk menciptakan suatu strategi dan produk. Yang kedua, pengembangan. Pengembangan yaitu proses menerjemahkan spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik yang meliputi teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi berbasis komputer, serta teknologi yang terpadu. 3. Pemanfaatan. Pemanfaatan adalah aktivitas menggunakan proses dan sumber untuk belajar. Fungsi dari pemanfaatan itulah sangat penting karena mencakup kaitan antara pembelajar atau sistem pembelajaran. Yang keempat, pengelolaan. Pengelolaan yaitu meliputi pengendalian dari teknologi pembelajaran melalui perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan supervisi. Pengelolaan ini bermula dari administrasi pusat media, program media, serta pelayanan media. Yang kelima adalah penilaian. Penilaian yaitu proses penentuan memadai tidaknya pembelajaran dan belajar, mencakup analisis masalah, pengukuran acuan patokan, penilaian formatif, serta penilaian sumatif. Poin yang ketiga adalah pentingnya teknologi pendidikan dalam pengajaran serta pembelajaran. Pentingnya teknologi pendidikan bagi guru serta murid adalah yang pertama, guru lebih kreatif dan inovatif dalam pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan berbagai kaidah seperti apa pendekatan pembelajaran, strategi, serta penggunaan bahan bantu mengajar. Yang kedua, pengajaran guru menjadi sistematik dan teratur dengan bantuan teknologi pendidikan menggunakan internet serta bahan persembahan multimedia. Yang ketiga adalah mempermudah seorang guru dalam mendapatkan atau menyampaikan informasi, pesan, atau isi materi pembelajaran tersebut. Yang keempat, membantu peningkatan pemahaman siswa baik berupa penyajian data, informasi,
dengan lebih menarik atau terpercaya serta mempermudah penafsiran data dan mendapatkan informasi. Yang kelima adalah memfasilitasi pendidik serta peserta didik supaya belajarnya lebih luas, lebih banyak, serta bervariasi. Yang keenam adalah melalui fasilitas yang tersedia oleh sistem, guru dan siswa dapat belajar secara mandiri baik kapan dan di mana saja tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Dan yang terakhir adalah bahan yang mereka pelajari juga lebih bervariasi, tidak hanya dalam bentuk sajian kata, tetapi dapat lebih kaya dengan variasi teks, visual, audio, film, serta animasi. Yang keempat, nilai-nilai teknologi pendidikan. Nilai-nilai teknologi pendidikan itu sangat banyak sekali macam-macamnya. Di antaranya, yang pertama, nilai yang berhubungan dengan belajar. Yang kedua, nilai-nilai yang berhubungan dengan praktik etis. Yang ketiga, nilai-nilai yang berhubungan dengan memfasilitasi pembelajaran. Yang keempat, nilai-nilai yang berhubungan dengan peningkatan kinerja. Yang kelima, nilai-nilai yang berhubungan dengan penciptaan, penggunaan, dan pengaturan. Dan yang terakhir adalah nilai-nilai yang berhubungan dengan ketepatan. Yang kelima adalah penerapan teknologi pendidikan pada pendidikan agama Islam. Kemajuan teknologi telah menampakkan pengaruhnya kepada semua kehidupan individu, masyarakat, maupun negara. Bisa dikatakan bahwa tidak ada orang yang bisa menghindarkan dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek bukan saja dirasakan individu, akan tetapi dirasakan juga oleh masyarakat, bangsa, dan juga negara. Dapat kita lihat dari perkembangan dunia pendidikan saat ini. Sudah banyak sekali perkembangan di dalamnya. Salah satunya terlihat dari teknologi yang digunakan semakin bervariasi dan semakin canggih. Tidak dapat dipungkiri, memang dengan semakin berkembangnya perkembangan zaman, maka teknologi akan digunakan semakin berkembang juga. Maka pendidikan pun akan disadari bahwa teknologi yang akan membantunya mencapai tujuan pendidikan. Yang pertama, motivasi kreativitas anak didik ke arah pengembangan iptek itu sendiri, di mana nilai-nilai Islam menjadi sumber acuannya. Yang kedua, mendidik keterampilan. Pemanfaatan produk iptek bagi kesejahteraan hidup umat manusia pada umumnya maupun umat Islam pada khususnya. Yang ketiga, menciptakan jalinan yang kuat antara ajaran agama dan iptek serta hubungan yang akrab dengan para ilmuwan yang memegang otoritas iptek dalam bidang masing-masing. Yang terakhir, menanamkan sikap dan wawasan yang luas terhadap kehidupan masa depan umat manusia. Jadi seperti itulah pendidikan Islam diarahkan agar pendidikan Islam itu tidak hanya terbawa arus modernisasi dan kemajuan iptek. Strategi tersebut merupakan sebagian solusi bagi pendidikan Islam untuk bisa lebih banyak berbuat. Kendati pun demikian, pendidikan Islam tentu saja tidak boleh lepas dari identitas Al-Quran dan As-Sunnah yang berorientasikan kepada hubungan manusia dengan Allah atau hablum minallah, hubungan manusia dengan sesamanya hablum minannas, serta alam sekitar. Penggunaan teknologi sangatlah bermanfaat dalam dunia pendidikan, termasuk pendidikan Islam. Maka dari itu, untuk menerapkan suatu teknologi pendidikan dalam sebuah sistem maupun lembaga pendidikan, khususnya pendidikan Islam, tentunya dibutuhkan seorang pendidik atau pelaksana pendidikan yang mempunyai kemampuan dalam beberapa bidang.
Di antaranya yang pertama, merancang proses dan sumber belajar, di mana lingkup pekerjaannya meliputi perancangan sistem pembelajaran, desain pesan, strategi pembelajaran, dan karakteristik pembelajaran. Yang kedua, pengembangan proses dan sumber belajar, di mana lingkup pekerjaannya meliputi pengembangan teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi berbasis komputer, serta teknologi yang terpadu. Yang ketiga, pemanfaatan atau penggunaan proses dan sumber belajar, di mana lingkupannya meliputi pemanfaatan media pembelajaran, difusi inovasi pendidikan, implementasi, serta penerapan kebijakan dan regulasi pendidikan. Yang keempat, pengelola proses dan sumber belajar, meliputi pengelolaan proyek, pengelolaan sistem informasi pendidikan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah evaluasi atau penilaian, meliputi melakukan analisis suatu masalah, pengukuran acuan patokan, evaluasi formatif, serta evaluasi sumatif. Jadi, dalam suatu lembaga pendidikan itu harus mempunyai tenaga yang berkompeten, maka akan lebih mudah bagi lembaga tersebut untuk menerapkan suatu teknologi pendidikan secara maksimal serta memperoleh hasil yang maksimal juga. Dengan demikian, mutu dari pendidikan Islam tidak akan dipandang remeh atau dinomorduakan setelah pendidikan umum. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.